Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Rudiana Eskom dari SMP Negeri 20 Tangerang. Saya akan memberikan materi tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Mari kita simak bersama-sama. Kompetensi dasar memahami hikmah sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Mengamati. Sujud merupakan perbuatan seorang hamba sebagai bentuk penghormatan paling tinggi dan paling mulia kepada Tuhannya, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud hanya dilakukan terhadap Tuhannya saja. Tidak boleh melakukan sujud terhadap sesama makhluk. Kita melakukan sujud ketika salat sebanyak 2 kali setiap rakaatnya. Selain sujud yang dilakukan dalam salat, ada lagi sujud lainnya, yaitu sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam salat. Jika dihitung setiap satu rakaat dalam salat fardu, ada 2 sujud. Dengan demikian, jika dalam sehari semalam kita salat sebanyak 17 rakaat, maka dalam sehari semalam kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Yang akan dibahas dalam uraian di bawah ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun salat, yang meliputi sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Menanya. Setelah mengamati bagian materi, siswa diberi kesempatan bertanya apabila ada hal yang belum dipahaminya. Eksplorasi. Siswa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok sujud syukur, kelompok sujud syahwi, dan kelompok sujud tilawah. Kemudian masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mendiskusikan ketentuan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Asosiasi. Setelah kegiatan eksplorasi, masing-masing siswa dalam kelompok masing-masing melakukan diskusi kecil mengenai hal-hal yang telah mereka pelajari dan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan presentasi di depan kelas dengan baik. Komunikasi. Secara berkelompok, para peserta didik mempresentasikan ketentuan sujud. Pada saat kelompok mempresentasikan ketentuan sujud syukur, kelompok lain memperhatikan dan memberi tanggapan. Demikian seterusnya sampai semua kelompok mempresentasikan ketiga macam sujud tersebut. Penilaian. Sikap spiritual. Teknik penilaian non-tes atau penilaian diri. Bentuk penilaian, skala penilaian atau rating scale. Instrumen penilaian berupa lembar penilaian diri. Pengetahuan. Teknik penilaian, tes. Bentuk penilaian, tes tulis. Instrumen penilaian, soal uraian. Syarat-syarat sujud syukur adalah sujud syukur harus dilakukan dalam keadaan suci, menutupi aurat, dan harus menghadap ke arah kiblat. Jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat sujud syukur, semisal dalam keadaan hadas atau tidak suci dari najis, maka ia tidak boleh melakukan sujud syukur. Bahkan jika masih tetap melakukannya, maka ia berdosa karena telah dianggap bermain-main dengan ibadah. Bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sujud syukur atau sedang sibuk, maka disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 7 kali. Rukun-rukun sujud syukur ada 5,
yaitu pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sujud 1 kali. Keempat, duduk setelah sujud. Kelima, salam. Niat sujud syukur adalah sebagai berikut. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan sujud syukur sama seperti bacaan sujud di dalam sholat, yaitu membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi yang paling utama, setelah bacaan tasbih di atas, ditambah dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau bisa ditambah dengan bacaan Allahumma uktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Bagaimanakah cara melakukan sujud sahwi? Pertama, cara sujud sahwi sama seperti cara sujud dalam salat. Kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam salat. Kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan manakala tasyahud awal ditinggalkan, atau yang semakna dengannya manakala seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam salat karena lupa, ragu jumlah rakaat salat, dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Pada kondisi-kondisi ini, seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian pada kondisi kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam, manakala terjadi penambahan jumlah rakaat salat, penambahan gerakan dalam salat, atau ragu dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Para ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar, antara sebelum atau sesudah salam, sifatnya hanyalah anjuran. Artinya, jika terjadi salah posisi sujud sahwi, salat tetap sah. Demikian keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wal qamari idza اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.